Mayoritas negara anggota menyuarakan dukungan terhadap negara Palestina. Dalam voting yang dilakukan di Majelis Umum PBB, 142 negara mendukung pengesahan deklarasi New York tentang berdirinya negara Palestina. Resolusi juga mengusulkan otoritas Palestina yang memerintah dan mengendalikan seluruh wilayah di Palestina serta pembentukan komite administratif segera setelah gencatan senjata di Gaza. Namun salah satu poin dalam resolusi yakni Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza. Mengenai hal ini saat ini sudah bergabung bersama kami ada pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Mas M. Syaroni Rofi. Mas M. Syaroni, kalau kita lihat komposisinya di Majelis Umum PBB 142 negara setuju kemerdekaan Palestina, kemudian ada 10 yang menolak, ada 12 yang abstain. Ini apakah akan dilaksanakan atau hanya simbolis mata, Mas? Ya, jadi kalau kita lihat hasil dari voting yang ada di Majelis Umum, memang statistiknya menunjukkan bahwa mayoritas negara di dunia pro terhadap kemerdekaan Palestina, pro terhadap perdamaian, sementara yang abstain itu ada 10, kemudian yang menolak gitu sekitar 10 gitu ya. Dan kalau kita lihat profil negara-negara yang menolak itu sebetulnya dari negara-negara yang Argentina, kemudian Hungaria, kemudian negara-negara Pasifik. Jadi dari tahun sebelumnya juga sama saya kira. Jadi mayoritas negara itu sudah berada pada posisi mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Negara-negara melihat bahwa telah terlalu banyak pelanggaran hukum internasional di Palestina sehingga itu menjadi alasan mayoritas negara di dunia mengakui. Namun tentu kalau kita lihat dari chapter yang ada di PBB bahwa dengan adanya angka ini tentu kemenangan simbolis bagi Palestina, tetapi tidak memiliki dampak yang otomatis membuat Palestina menjadi negara merdeka. Karena sifat dari hasil voting Majelis Umum ini tidak binding, tidak mengikat gitu. Maka masih ada step yang harus dilalui untuk bisa menyatakan bahwa Palestina menjadi negara berdaulat, mengurus dirinya sendiri, dan mendapatkan hak bicara, hak bersuara, hak pilih gitu ya di Majelis PBB. Jadi dengan adanya voting hari ini, saya kira mungkin menunjukkan bahwa ya paling tidak semangat internasional itu masih sama, mendukung Palestina. Ini kan suara dukungan dunia, mereka juga atas nama negara, atas nama kepala pemerintahan yang mendukung Palestina merdeka. Apakah mungkin, Mas, ketika salah satu poin di deklarasi tersebut Hamas meninggalkan wilayah Gaza, mungkin otoritasnya dipindahkan ke Fatah, Israel akan setuju? Pusing, gimana cara mendapatkan kebutuhan bahan bangunan sekaligus? Mau tahu solusinya? Ayo ke Depo Bangunan. Depo Bangunan dapat memenuhi semua kebutuhan bahan bangunan Anda. Ada lebih dari 100.000 produk pilihan bahan bangunan mulai dari flooring, paint and sundries, sanitary and plumbing, electrical, builders hardware, houseware and kitchen, tools and hobbies. Wih, lengkap ya, harganya bersaing. Ya, selain hemat, belanja di sini ada tambahan keuntungan. Ikut program belanja berhadiah 16 miliar Depo Bangunan. Belanja di Depo Bangunan, makin untung, dan untung. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Ya, memang pertama yang berbeda dari deklarasi New York ini adalah yang menjadi supporter adalah Prancis, negara kuat di Eropa, menjadi key player di Eropa, dan itu menjadi komitmen mereka. Mereka serius untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Kalau pada peristiwa-peristiwa sebelumnya mungkin pendukung Palestina itu adalah negara-negara Muslim, negara-negara oki gitu ya, mengajukan proposal perdamaian ke PBB begitu, dan dengan konsekuensi geopolitik tentu. Tapi sekarang yang berbeda adalah yang mengajukan ini Prancis.
Prancis negara terkuat untuk saat ini ya di Uni Eropa begitu, sehingga pengaruhnya itu saya kira akan kemana-mana ya. Dengan adanya Prancis maka mungkin dunia, kita berharap begitu ya, negara-negara lain juga ikut, bahwa Prancis melihat persoalan ini dari sisi kemanusiaan, bukan lagi soal agama begitu, sehingga kalau semua negara di dunia berbondong-bondong mengakui Palestina, maka jalan untuk two state solution itu tidak bisa diabaikan. Itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan positioning Hamas, memang dari poin deklarasi ini salah satunya adalah Gaza harus disterilkan dari Hamas, kemudian di situ ada sekuritisasi, administrasi diberikan kepada otoritas Palestina, dan dalam hal ini tentu Fatah begitu, mereka yang diberikan hak untuk mengelola wilayah itu, dan nanti ada pemantau internasional. Kan itu bahasa dari deklarasi ini. Selanjutnya tentu menjadi PR adalah apakah Hamas akan menerima begitu saja proposal ini begitu. Sementara kemarin kita melihat ada peristiwa di mana di Qatar ada serangan begitu, dan versi Israel adalah menyerang tokoh-tokoh Hamas. Artinya ini masih dinamis gitu ya. Kita lihat ke depan ini seperti apa. Apalagi kan nanti 22 September ini para kepala negara akan menyampaikan sikapnya. Prancis secara terbuka akan mengakui Palestina sebagai negara begitu dalam forum resmi, dan ada juga Kanada, kemudian ada Australia, Inggris juga saya kira. Ini kekuatan yang penting saya kira. Yang tadinya identik hanya Timur Tengah, betul. Arab, sekarang sudah negara-negara di Eropa turun tangan. Betul, betul. Mungkin itu yang berbeda dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Artinya pada momen ini kita bisa melihat bahwa negara-negara Eropa yang tadinya menganggap ini adalah urusan ideologis, tapi sekarang melihat bahwa ini adalah persoalan kemanusiaan. Jadi ada peristiwa genosida, kemudian ada pelanggaran serius, itu harus segera diakhiri. Dan di deklarasi itu juga disebutkan bahwa Hamas juga dikecam, Israel juga dikecam. Ini mungkin pendekatannya adalah win-win solution, bahwa dunia ingin memposisikan para pihak ini dalam posisi yang sama begitu. Nah tentu dalam hal begitu Palestina menjadi negara merdeka, memang tahapannya harus melalui administrasi yang ada di PBB, Mas Andro. Kalau Majelis Umum PBB apakah tidak akan berpengaruh secara signifikan ketika negara-negara tersebut sudah bersuara pro kemerdekaan Palestina? Atau harus ada tahapan yang lebih tinggi lagi, Mas? Ya, memang kalau di struktur PBB ini yang paling kuat itu adalah Dewan Keamanan. DK. Jadi walaupun Majelis Umum itu banyak negara, tetapi tidak legally binding, tidak mengikat. Maka dari itu kalau kita menggunakan alur yang ada begitu, biasanya negara mengajukan, saya ingin menjadi anggota tetap PBB begitu, kemudian nanti Sekjen PBB akan mengirimkan ke Dewan Keamanan, di Dewan Keamanan nanti dirapatkan. Dan di situ harus mendapatkan 9 pengakuan. Ya, jadi ada 9 negara yang mengusulkan begitu ya, bahwa Palestina disetujui sebagai negara. Dengan syarat dari 15 anggota DKPBB itu tidak boleh ada yang veto. Karena komposisi di Dewan Keamanan itu kan ada 15. 10 yang tidak tetap, 5 yang tetap. Yang jadi persoalan kalau Amerika tiba-tiba veto di tengah jalan. Betul. Jadi kalau ada veto dari salah satu negara, maka usulan 9 negara itu batal. Satu negara veto saja? Betul. Oke. Jadi veto dari satu negara itu menggugurkan usaha orang begitu. Maka kalau kita flashback ke tahun 2011 di mana Palestina sudah mengajukan begitu untuk menjadi negara berdaulat dan menjadi anggota tetap PBB, tetapi karena ada veto penolakan, akhirnya status Palestina sekarang adalah Palestina menjadi observer, pemantau tetap. Jadi dia hadir di PBB itu bukan sebagai anggota tetap PBB. Dia hanya punya hak bicara tetapi tidak punya hak suara begitu ya. Dan konsekuensi lainnya adalah
bendera Palestina itu tidak berada secara alfabet dengan negara yang sudah menjadi anggota tetap. Jadi bendera Palestina itu ada di sekitar lingkungan PBB, tetapi tidak dalam alfabet. Gitu. Nah, saya kira PR itu yang harus dilalui, gitu ya. Dan tentu walaupun begitu ya, sekarang belum ada hilal begitu keputusan bahwa Palestina diakui secara penuh, tetapi paling tidak dengan adanya pengakuan dari Prancis itu hal yang baik saya kira. Tapi cukup itu khawatir positif. ini Mas ketika memang sifatnya tidak binding Mas, tidak mengikat di ranah Majelis Umum PBB. Artinya saat ini ya Israel mereka serangan membabi buta ke Gaza, dunia tidak bisa apa-apa Mas. Ya, makanya ini kan pada akhirnya ini simbolis juga. Jadi di level internasional orang akan melihat bahwa gerbong besar itu akan ke Palestina. Kalau kita petakan sekarang ini ya Mas Andro, ada 5 anggota DKPBB. Jadi Amerika, Rusia, China, Inggris, Prancis. Nah sekarang Prancis sudah oke, kemudian Inggris oke, China katakanlah oke, Rusia juga oke. Tinggal Amerika nanti yang memveto kan gitu. Artinya 4 kekuatan sudah oke. Artinya kalau Amerika berada di persimpangan jalan sejarah, maka dunia yang akan menghakimi bahwa Amerika bertanggung jawab terhadap tatanan global yang saat ini instabil. Karena kan akar konflik itu ada di kawasan ini begitu. Jadi sekarang ada usaha dunia untuk mengakhiri konflik dengan solusi 2 negara begitu. Harapannya dengan adanya solusi 2 negara, kawasan ini lebih stabil begitu dan dunia lebih stabil begitu. Dan kalau Amerika setuju dengan proposal banyak negara, saya kira kita akan bisa melihat dunia yang lebih damai begitu. Konvensi perjanjian sudah kerap dihianati oleh Benyamin Netanyahu, oleh Zionis Israel. Ya. Lalu jalur apa lagi yang harusnya ditempuh Mas Roni agar kemerdekaan Palestina segera terwujud? Ini kita dunia hanya dipertontonkan mayat bergelimang setiap hari Mas ya. Jalur apa Mas yang harus ditempuh? Ya saya kira yang bisa kita dorong adalah bagaimana supaya Amerika mengubah sikapnya gitu ya. Jadi Eropa sudah berputar haluan begitu, yang tadinya antipati terhadap Palestina tapi sekarang sudah berubah haluan. Tinggal nih Amerika gitu ya. Dan di Amerika juga saya kira banyak politisi-politisi yang menghendaki agar Amerika bersikap rasional gitu, jangan terlalu membela Israel begitu, seperti yang dikatakan Bernie Sanders bahwa Israel telah melakukan pelanggaran hukum internasional dan Anda beri karpet merah. Jadi dari sisi Amerika pun mereka terbelah gitu ya, bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut gitu ya. Artinya kalau kita ingin stabilitas maka PBB yang harus memulai. Karena kan banyak konflik di Timur Tengah ini terjadi karena mengabaikan prinsip dasar hukum internasional, dan kalau kita tidak menghormati hukum internasional maka terjadi anarki di mana otoritas internasional itu diabaikan. Itu situasi yang berbahaya saya kira Mas Andrew. Sangat dilema sekali kita menunggu perubahan sikap dari Amerika Serikat karena yang punya kuasa veto di Dewan Keamanan PBB. Terima kasih banyak Mas Syaroni Rofi sudah bergabung di Kabar Petang.